Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3811. Tamparan. Kamu adalah pangeran keluarga Osborne. Penerus keluarga kerajaan India. Kamu telah bertingkah tinggi dan perkasa. Tapi siapa yang tahu kamu juga memiliki sisi pengecut. Harvey York terus menamparkan Clyde Osborne ke titik di mana wajahnya bengkak sepenuhnya. Kamu bajingan. Clyde tersandung ke belakang setelah mengambil semua tamparan itu. Ekspresi mengerikan jelas terlihat di wajahnya pada saat itu. Dia ingin mengeluarkan senjata api dan menarik pelatuk di Harvey dengan putus asa. Tapi begitu dia meraih senjata api, Emilio Garcia dan yang lainnya dengan cepat berseru, "Kamu tidak bisa, Pangeran Osborne." Secara alami, mereka lebih peduli tentang minat mereka daripada kebanggaan Clyde sendiri. Mereka datang ke sini untuk memamerkan kekuatan mereka, bukan untuk mati kematian yang mengerikan. Diam, Anda semua. Clyde benar-benar marah. Apakah kalian semua lupa siapa penghasut itu? Aku akan membunuhnya. Saya akan membunuhnya. Setelah terus-menerus tidak dihormati, Clyde sangat ingin mencekik Harvey. Dia melepas pengaman senjata api sebelum mengarahkannya tepat ke arah kepala Harvey. Kami menyuruh Anda berhenti. Anda mendengar saya. Ekspresi Emilio sangat dingin ketika dia berbicara dengan nada dominan. Jika Anda merusak kepentingan aliansi seni bela diri India, apakah Anda pikir pangeran akan memaafkan Anda untuk ini? Jangan lupa, seorang penerus seperti Anda tidak ada sebelum pangeran. Tangan Clyde gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Jari pemicunya juga melambat secara naluriah. Tanpa pertanyaan, identitas sang pangeran luar biasa. Kekuatannya juga tidak kalah menakutkan. Clyde tidak akan menantang lagi. Kamu sudah selesai. Harvey tersenyum. Dia meraih senjata api di tangan Clyde sebelum menamparnya sekali lagi. Ayo, datang kepadaku. Anda sudah mengeluarkan senjata api Anda. Kenapa kamu masih takut? Saya malu untuk negara saya sendiri. Melihat Anda seperti ini. Anda setengah warga negara H. Bukan. Tidak mungkin kotoran sepertimu lahir di sini. Mata Clyde berwarna merah cerah. Dia menutupi wajahnya sambil mendidih karena marah. Jelas bahwa dia akan membentak. Emilio dan yang lainnya dengan cepat menyeret Clyde kembali setelah melihat pemandangan itu. Cukup. Jangan berani-berani melewati batas. Anda memanfaatkan kami di sini. Kami tidak akan mati dengan orang-orang seperti Anda. Apakah Anda pikir Anda bisa mengancam kami seperti ini? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami hanya berusaha menghentikan hal-hal dari meningkat lebih jauh. Kami berusaha mempertahankan kedamaian dunia. Bahkan tidak berpikir bahwa kami takut pada Anda. Perdamaian dunia. Harvey tertawa kecil. Pada titik ini, mungkin juga Anda mengatakan berjuang untuk seluruh galaksi ini. Mata Emilio berkedut setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia sangat ingin menamparkan Harvey sampai mati. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan melawannya. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Emilio diam-diam berkata, "Katakan padaku, Harvey. Apa yang kamu inginkan? Sebutkan kondisi Anda. Kamu masih belum punya ide?" Tanya Harvey dengan tenang. Emilio tampak kesal sebelum berseru dengan dingin. "Kami akan berhenti memberi sanksi pada aliansi seni bela diri negara H. Kami juga akan mengembalikan reputasi Anda." Senang. Bab 3812. Tidak. Jawab Harvey York dengan tampilan yang tenang. Emilio Garcia menunjukkan ekspresi yang mengerikan. "Saya menjamin insiden serupa tidak akan terjadi selama 5 tahun ke depan. Serangan terhadap warga negara H dari luar negeri juga akan berhenti seketika."
Haru Miyamoto dan yang lainnya merasa kesal tetapi tidak punya pilihan hanya untuk mengangguk secara serempak. Itu benar. Mulai sekarang, kami akan hidup berdampingan dengan damai. Mulai sekarang, kami tidak akan terlibat dengan urusan seperti ini. Clyde Osborne menggertakkan giginya setelah mendengar kata-kata itu. Dia hanya menunjukkan ekspresi dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbicara menentang hal ini berarti melawan dengan apa yang sebelumnya dia perjuangkan demi rakyat. Dia sudah memikirkan sejuta cara untuk mengakhiri kehidupan Harvey pada saat ini. Dia sudah mati untuk melihat Harvey dicabik hingga menjadi serpihan. Ya, para pekerja aliansi seni bela diri negara H dengan senang hati bersorak. Tekanan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat terlalu besar. Semua orang merasa jauh lebih santai ketika mereka akhirnya merasa lega dari semua penggali. Bahkan Colton Torres menunjukkan senyum cerah. Dia benar-benar terkesan dengan pekerjaan Harvey. Terima kasih semua telah memberikan kesempatan kepada aliansi seni martial country H. Harvey tersenyum samar. Seolah-olah dia puas dengan kondisi. Yang mengatakan, saya pikir Anda harus melakukan semua ini sejak awal. Dan di mata saya, ini bahkan tidak cukup baik. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membuat beberapa kondisi lagi. Bagaimana ini tidak cukup? Emilio dan yang lainnya membeku ketika mereka akan meninggalkan ruangan. Jangan berani-berani melewati batas, Harvey. Mereka berseru dengan penampilan yang mengerikan. Kami sudah memberi Anda cukup hormat. Negara kita memiliki sejarah 5.000 tahun. Tidak bisakah Anda bertindak seperti Anda berada di dalamnya? Seru Clyde dengan dingin. Kenapa kamu masih tawar-menawar saat ini? Anda memalukan negara di sini. Tamparan. Harvey tidak membuang waktu untuk menamparkan Clyde. Emilio dan yang lainnya marah. Kamu melewati batas, Harvey. Melewati batas. Harvey menunjukkan senyum samar. Tidak terlalu. Sekarang. Ini melewati batas. Harvey melangkah maju dan menamparkan Emilio dan yang lainnya ke titik di mana wajah mereka benar-benar bengkak. Harvey tidak merasa puas setelah semua itu. Jadi dia menendang mereka semua segera setelah itu. Kemudian, dia menginjak wajah Emilio dan berseru dengan dingin. Bagaimana dengan ini? 4 aliansi seni bela diri yang hebat bersatu hanya untuk pamer di depan negara. Kalian semua bertindak seperti raja dunia sekarang. Kenapa Anda tidak berpikir bahwa Anda melewati batas? Anda mengatakan kepada saya bahwa saya melewati batas hanya karena saya menamparkan orang-orang di sekitar dan menendang Anda. Apakah kalian benar-benar bodoh? Tidakkah Anda tahu bahwa Anda tidak boleh melakukan apapun yang tidak Anda inginkan terjadi pada diri sendiri? Bukankah orang tua Anda mengajari Anda tentang ini? Dan kamu bilang aku melewati batas. Aku hanya membayarmu kembali untuk apa yang terjadi pada orang-orangku di luar perbatasan. Bagaimana itu tidak adil? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya sudah memberi Anda cukup hormat dengan membuat Anda tetap hidup. Jika Anda terus bicara, saya akan mematahkan leher Anda sekarang. Orang-orang yang mendukung Anda bahkan tidak akan berani membuat suara setelah ini. Bab 3813. Harvey York menyilangkan tangannya sebelum dengan jijik mengirim Emilio Garcia terbang dengan tendangan tunggal. Ketika Harvey menyeka jari-jarinya dengan beberapa tisu, Emilio dan yang lainnya dengan panik berkedut mata mereka sebelum mereka dengan takut mengambil beberapa langkah ke belakang. Pada titik ini, mereka tahu bahwa Harvey benar. Bahkan jika Harvey membunuh mereka, aliansi seni bela diri bahkan tidak akan mengawasi. Lagi pula, Harvey tahu kelemahan terbesar mereka. Emilio dan yang lainnya merasa sangat kesal ketika mereka melihat Harvey bertindak dominan. Mereka ada di sini untuk pamer dan menjadi bos di sekitar aliansi seni bela diri negara H. Tetapi mereka tidak berbeda dari anjing belaka dibandingkan dengan Harvey saat ini.
Ini benar-benar tidak ada dari apa yang ada dalam pikiran mereka. Dengan tatapan pahit, Emilio mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Lebih baik jika Anda tidak membakar semua jembatan Anda sekarang, Sir York." Harvey mengayunkan bagian belakang telapak tangannya di wajah Emilio. "Aku lebih suka melakukan hal itu." Haru Miyamoto mengertakkan giginya dan melangkah maju setelah melihat pemandangan itu. "Selalu lebih baik untuk memaafkan, Sir York. Tamparan. Aku hanya akan memaafkanmu saat kamu 6 kaki di bawah." Mulut Gordon Moreno berkedut setelah melihat pemandangan itu. "Kami pasti akan bertemu lagi di masa depan, Sir York. Kita semua milik Laut Selatan dan Timur Jauh. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung. Tak satu pun dari kita akan mendapat manfaat dari ini." Tampar, tampar, tampar. "Apakah Anda mengancam saya?" Harvey menyipit sebelum dia menendang Gordon ke samping. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Rowan Cadel sebelum berseru dengan dingin. "Karena Anda belum menjalankan mulut Anda, saya akan memberi Anda rasa hormat." Harvey kemudian menamparkan Rowan ke samping. "Apa?" Rowan dipenuhi dengan kemarahan saat dia menutupi wajahnya. "Saya tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda tidak mengatakan bahwa Anda akan menunjukkan rasa hormat? Apakah kamu hanya memasang bagian depan?" Ketika kelompok perwakilan tersandung lagi, mereka benar-benar terdiam. Bukankah negara HAM memiliki etiket yang kuat? Bukankah orang-orang di sini seharusnya murah hati? Bajingan ini bahkan tidak menahan diri. Perwakilan dipenuhi dengan kebencian. Mereka biasanya akan berterima kasih oleh orang-orang yang menangis jika mereka memutuskan untuk berhenti memamerkan kekuatan mereka. Padahal, Harvey bahkan tidak ragu untuk membuat tuntutan. Clyde Osborne menunjukkan ekspresi yang benar ketika dia berseru, "Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda tidak takut pada perwakilan dengan bertindak gegabah? Semua orang akan jatuh jika ini berlanjut." Clyde sangat ingin menembak Harvey. Tetapi dia tidak akan berani. "Kamu benar. Justru itu rencananya." Harvey berjalan ke depan dan menepuk wajah Clyde dengan senyum samar. Kemudian, Harvey membuat isyarat. Eleanor Stanton dengan tenang membawa beberapa kontrak ke depan dan mengaturnya di hadapan 4 perwakilan. Mari, lihatlah kontrak yang saya miliki untuk Anda. Selama Anda menyetujui kondisi saya, rahasia dan kelemahan Anda akan selamanya tetap tak terungkap. Nomor 1. Minta maaf kepada Aliansi Seni Bela Diri Negara H dan akui kesalahan Anda. Bukan hanya Timur Jauh, saya juga ingin seluruh Eropa Utara melihat permintaan maaf Anda. Seru Harvey. Emilio dan yang lainnya saling memandang setelah mendengar permintaan seperti itu. "Kami akan mematuhi," jawab mereka sambil menggertakkan gigi. Bab 3814. Nomor 2. Memberi kompensasi semua kerugian warga negara H di luar negeri. Bayar kerusakan mereka dan menghukum orang-orang yang melakukannya. Tidak ada satupun yang kurang. Dan tidak ada satupun orang pun yang ditinggalkan. Selain itu, Anda masing-masing akan membayar 150 juta dolar sebagai biaya pensiun dan biaya kehilangan mental untuk warga negara H. Asisten saya, Eleanor Stanton, akan memutuskan bagaimana melanjutkan situasi. Emilio Garcia dan yang lainnya dengan panik mengedipkan mata mereka. Harvey York melakukannya untuk hati orang-orang yang mengatakan kondisinya masih dalam kisaran mereka yang dapat ditoleransi. Tidak peduli seberapa benci mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengangguk. "Kami juga akan menerima kondisi ini." Nomor 3. Dan juga yang terakhir, Harvey dengan tenang berkata, "Saya tidak mempercayai 4 aliansi seni bela diri yang hebat untuk menepati janji mereka. Itulah mengapa saya meminta aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Laut Selatan untuk mengakui negara H sebagai direktur tetap kelima dari aliansi seni bela diri dunia. Lagi pula, kamu tidak akan bisa melakukan hal seperti ini lagi setelah itu."
Setelah mendengar kata-kata itu, mata Colton Torres dan Dan Bennett menyala seketika. Secara alami, mereka tahu ini sangat bermanfaat bagi negara jika itu harus dilalui. Ini berarti bahwa aliansi seni bela diri negara H akan memiliki otoritas besar atas aliansi seni bela diri di masa depan. 5 direktur hebat mewakili orde tertinggi dari aliansi seni bela diri dunia. Tidak ada kesempatan, berseru Emilio dan yang lainnya serempak. Akan sulit bagi aliansi seni bela diri Timur dan Laut Selatan untuk menerima kondisinya. Tetapi juga tidak mungkin. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk India dan aliansi seni bela diri negara-negara pulau. Ada posisi kosong untuk direktur aliansi seni bela diri dunia. India dan negara kepulauan sama-sama berlomba-lomba untuk itu. Bagaimana mereka bisa menerima kondisi jika itu masalahnya? Mereka pada dasarnya akan mendukung kebangkitan musuh mereka. Beri aku alasan kamu tidak akan mematuhi. Jawab Harvey dengan tenang. Kamu bisa menamparkan kami dan membuat kami meminta maaf. Anda bahkan dapat membuat kami merendahkan diri di depan Anda. Emilio mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi serius di wajahnya. Tapi kami tidak akan pernah bersatu dan mengakui aliansi seni bela diri negara H sebagai salah satu dari 5 direktur yang hebat. Kami akan gila jika kami benar-benar mematuhinya. Menyerah. Harvey, bahkan jika Anda mengekspos rahasia kami tidak akan pernah menerima kondisi itu. Emilio mengertakkan giginya dengan tatapan tegas. Ini jelas batasnya. Benar, kami juga tidak akan sejalan dengan ini. Jika Anda benar-benar ingin menyeret semua orang ke bawah, maka jadilah itu. Saya ingin melihat apakah aliansi seni bela diri negara H turun sebelum kita atau tidak. Seru Haru Miyamoto dan yang lainnya dengan dingin. Clyde Osborne tertawa dingin. Jangan naif. Harvey, apakah Anda ingin aliansi seni bela diri negara H terdaftar sebagai salah satu dari 5 direktur hebat? Ini bukan tentang uang. Perwakilan tidak memiliki suara dalam masalah ini juga. Bahkan jika semua orang di sini setuju. Bahkan jika aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Selatan sejalan dengan ini. Apakah menurut Anda direktur saat ini akan melakukan hal yang sama? Pikirkan lagi. Bab 3815. Clyde Osborne juga tidak hanya menyemburkan omong kosong. Keempat direktur hebat akan selalu berpihak pada aliansi seni bela diri Amerika dan Kekaisaran Matahari yang tidak pernah tenggelam. Mereka tidak hanya memiliki monopoli banyak sumber daya seni bela diri dunia, tetapi mereka juga sering bersatu untuk menekan aliansi seni bela diri lainnya dari negara-negara top. Kerja sama antara kedua belah pihak akan dianggap hampir sempurna. Aman untuk mengatakan bahwa aliansi seni bela diri dunia akan selalu mengikuti 4 direktur besar. Karena situasi rumit Laut Timur dan Laut Selatan, aliansi seni bela diri dunia biasanya tidak akan terlibat dengan mereka. Mereka sudah memiliki seluruh dunia seni bela diri. Mengapa 4 direktur hebat bahkan membiarkan aliansi seni bela diri negara H naik ke kekuasaan di bawah keadaan seperti itu? Tidak hanya akan ada orang lain yang bertanggung jawab, tetapi semua direktur juga akan berada di halaman yang berbeda lagi. Lalu, bagaimana mereka bisa menggunakan otoritas mereka untuk mengeksploitasi orang-orang pada umumnya? Harvey terkekeh ketika dia melihat pandangan benar terlihat di wajah Emilio dan yang lainnya. Apakah Anda yakin tidak akan menerimanya? Emilio dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Mereka berseru dengan dingin. Tidak perlu begitu menentukan. Harvey dengan tenang tersenyum. Ada orang yang mendukung Anda di belakang layar. Bukan. Mengapa Anda tidak bertanya tentang hal ini? Tidak. Kita bisa memutuskan sendiri. Entah Anda menetapkan kondisi lain. Atau kami akan meninggalkan tempat ini sekarang. Selain itu, Pangeran Osborne benar. Bahkan jika kita mengikuti ini, 4 direktur hebat tidak akan pernah mengakuinya.
Harvey dengan tenang tersenyum. Tapi aku pikir mereka akan menerimanya. Saya hanya kehilangan rekomendasi Anda saat ini. Dengan ini, yang lainnya akan berlayar dengan lancar. Jika aliansi bela diri negara H berhasil menjadi salah satu direktur hebat, saya akan berlutut dan bahkan memanggil Anda, Ayah. Harvey mengklik lidahnya. Hanya berlutut. Jangan panggil aku itu. Aku tidak ingin memiliki seorang putra anak idiot sepertimu. Selain itu, Anda tidak memiliki suara tentang masalah ini. Fum. Hampir bersamaan, Emilio dan ponsel lainnya mulai bergetar. Setelah melihat Clyde, yang benar-benar lamban saat ini, para perwakilan memiliki perasaan buruk tentang situasinya. Saya minta maaf kepada warga negara H atas kondisi yang aneh. Anda mungkin pergi sekarang. Perwakilan. Saya akan meminta keluarga saya untuk berbicara dengan Harvey. Dia tidak akan mengekspos rahasia Anda. Kamu dapat memengang perkataanku. Clyde tidak bisa membantu tetapi berbicara setelah kehilangan sedikit tekanan. Tentang aliansi seni bela diri negara H menjadi salah satu direktur hebat. Itu hanya lelucon. Bahkan jika Timur Jauh dan aliansi seni bela diri Laut Selatan ingin merekomendasikan mereka, setidaknya satu direktur hebat perlu melakukan hal yang sama sebelum mereka memiliki hak. Tolong abaikan Harvey karena ketidaktahuannya. Semuanya. Emilio dan mata orang lain menyala ketika mereka akan mengatakan sesuatu. Apakah Anda yakin tidak ingin menerima telepon terlebih dahulu? Bagaimana jika bos Anda menelepon Anda? Emilio dan yang lainnya sadar sebelum mereka dengan cepat menerima telepon mereka. Apa? Aliansi Seni Bela Diri Dunia mengadakan pertemuan hari ini. Kekaisaran Matahari yang tidak pernah menetapkan aliansi seni bela diri negara H yang direkomendasikan untuk menjadi direktur hebat kelima. Selain aliansi seni bela diri Amerika, dua direktur lainnya setuju. Hanya Laut Selatan dan suara aliansi seni bela diri Timur Jauh yang tersisa. Bab 3816. Wajah Clyde Osborne langsung menjadi gelap. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kebetulan seperti itu bahkan terjadi. Pada saat yang sangat penting, Aliansi Seni Bela Diri Dunia mengadakan pertemuan dan negara yang dinominasikan. Aliansi Seni Bela Diri Negara H sebagai salah satu direktur besar. Bagaimana ini mungkin? Semuanya terjadi persis bajingan Harvey York itu. Apakah dia merencanakan semua ini? Pikiran-pikiran itu muncul di benak Clyde seperti gelombang pasang yang menabrak pantai. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Berpikir bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Gorengan kecil seperti Harvey tidak akan bisa melakukan apapun untuk aliansi seni bela diri dunia. Semua ini hanyalah kebetulan. Jangan takut. Semuanya, seru Clyde. Dia pasti tahu tentang ini melalui sumbernya. Itu sebabnya dia akan datang dengan kondisi seperti itu. Jangan menyerah pada persyaratannya. Kami, orang-orang dari negara H, tahu batasan kami. Kami tidak memiliki hak untuk duduk dalam posisi yang begitu kuat. Bahkan sebelum Clyde selesai berbicara, Emilio Garcia dan Haru Miyamoto meletakkan telepon mereka. Mereka menunjukkan pandangan mengerikan di wajah mereka saat mereka menggertakkan gigi. Rowan Cadel dan Gordon Moreno dengan cepat berlari ke arah Harvey sebelum membungkuk dengan hormat. Maaf, Sir York. Mohon maafkan kami karena bodoh. Aliansi Seni Bela Diri Laut Timur dan Selatan telah membuat keputusan. Atas nama Aliansi Seni Bela Diri kami akan mencalonkan Aliansi Seni Bela Diri Negara H untuk menjadi salah satu direktur besar. Sedangkan untuk India dan Aliansi Seni Bela Diri Negara Kepulauan, keputusan mereka tidak akan mempengaruhi kita dengan cara apapun. Kami harap Anda dapat melihat ketulusan kami. Sikap arogan Rowan dan Gordon segera digantikan oleh ketakutan dan kerendahan hati. Wajah Emilio dan Haru langsung menjadi gelap. Mereka tidak akan mengatakan satu kata pun saat ini.
India dan negara-negara pulau tidak akan pernah menerima aliansi seni bela diri negara H untuk naik ke kekuasaan. Tetapi Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, Timur Jauh, dan aliansi seni bela diri Laut Selatan mengatakan sebaliknya. Pada titik ini, masalah ini sudah dikukuhkan. Perwakilan sudah direcoki oleh orang-orang yang mendukung mereka, mengatakan bahwa ini terlalu rumit dari suatu situasi dan tidak diizinkan untuk membuat pernyataan apapun. Bahkan jika ini tidak terjadi, mereka juga tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Tidak hanya para pekerja aliansi seni bela diri negara H benar-benar membeku, tetapi bahkan Dan Bennett tidak bisa tidak menamparkan wajahnya untuk memastikan dia tidak bermimpi. Clyde, di sisi lain, benar-benar terkejut. Kata-katanya langsung kembali untuk menggigitnya. Harvey menyesap teh yang dibawa oleh Eleanor Stanton sebelum dia dengan tenang berkata, "Cukup omong kosong. Kapan Anda akan mengirimkan rekomendasi?" Jangan khawatir, Aliansi Seni Bela Diri Timur Jauh akan mengadakan pertemuan dalam 3 hari. 2/3 anggota akan menyetujui rekomendasi. Kamu memegang perkataanku, kata Rowan dengan antusias. Sir York, Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan akan mengadakan pertemuan sore ini. 90% anggota akan menyetujui hal ini. Dengan 3 dari 4 pengakuan direktur hebat, yang perlu kita lakukan adalah melalui proses kolaboratif. Segera, Aliansi Seni Bela Diri Negara H akan dapat mengirim perwakilan ke kantor pusat Aliansi Seni Bela Diri Dunia. Bab 3817. Gordon Moreno dan yang lainnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Mereka masih berteriak di Harvey York beberapa saat sebelumnya tetapi sudah membungkuk di detik berikutnya. Tidak ada pilihan lain. Atasan mereka sudah menelepon. Karena 3 dari 4 direktur hebat Aliansi Seni Bela Diri Dunia menyetujui persyaratan tersebut. Apalagi yang bisa dilakukan oleh perwakilan tersebut. Colton Torres benar-benar beku. Dan Bennett dan yang lainnya juga kaget. Pada titik ini, mereka bahkan tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Saya menentang ini. Aliansi Seni Bela Diri Negara H tidak dapat diizinkan untuk menjadi salah satu direktur hebat. Teriak Clyde dengan marah. Kami tahu kemampuan kami. Aliansi Seni Bela Diri Negara H tidak cocok untuk itu. Kamu tidak hanya mendorong kami untuk melawan wilayah Timur Jauh dan Laut Selatan. Kamu mencoba membunuh Aliansi Seni Bela Diri Negara H di sini. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Kemudian, Clyde dengan dingin memelototi Emilio Garcia dan Haru Miyamoto. Niatnya jelas. Dia ingin keduanya berdiri bersamanya juga. Lagi pula, dia tahu bahwa kondisi dan alasannya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Emilio dan Haru secara bersamaan memalingkan muka, berusaha mati-matian untuk menghindari topik pembicaraan. Kau hanya blasteran. Pangeran Osborn. Apa hak Anda untuk berbicara tentang aliansi seni bela diri negara H seperti ini? Harvey menatap Clyde dengan tenang. Apakah kamu bahkan layak? Kamu bajingan. Saya tidak akan pernah membiarkan ini. Clyde menunjuk ke arah hidung Harvey. Bicara. Hal keji macam apa yang Anda lakukan untuk membiarkan 4 direktur hebat menyetujui ini? Berapa banyak kepentingan negara yang kamu jual untuk hal ini terjadi? Negara tidak akan membayar harga sebesar itu hanya untuk kemenangan sederhana. Secara alami, Clyde sudah sedikit lepas kendali. Dia mati-matian mencoba menyalahkan Harvey untuk alasan apapun yang bisa dia pikirkan. Dia tahu jika aliansi seni bela diri negara H akan naik ke tampuk kekuasaan, upaya Harvey akan sangat dihargai. Bagaimana Clyde bisa membalas dendam padanya setelah itu? Bagaimana mungkin dia bisa membawanya keluar? Cukup, diam. Pangeran Osborn. Gordon melangkah maju sebelum mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde.
Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aliansi Seni Bela Diri Negara H menjadi salah satu direktur hebat sudah siap. Negara H memiliki sejarah senilai 5.000 tahun. Mereka juga memenangkan pertarungan melawan India kali ini. Jika mereka tidak diangkat setelah itu, bagaimana itu bisa adil? Selain itu, kamu hanya orang luar. Anda bukan bagian dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Anda juga bukan dari aliansi seni bela diri negara H. Apa gunanya kamu menentang siapapun di sini? Menyingkir. Harvey dengan penasaran menyaksikan pemandangan itu. Karena panggilan teleponnya, Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam terus-menerus memberikan tekanan, menyebabkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat runtuh. Aliansi Seni Bela Diri Timur Jauh dan Laut Selatan tidak punya pilihan selain melaksanakan 4 perintah direktur besar. Aliansi Seni Bela Diri India dan negara pulau merasa sangat kesal, tetapi mereka bahkan tidak berani membicarakannya. Clyde adalah satu-satunya yang tersisa melompat-lompat seperti badut. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Bab 3818. Yang lain menjadi sangat lamban setelah mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Clyde Osborne, yang tampak seperti penghasut, akan ditampar oleh Gordon Moreno. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Beraninya kamu menyentuhku. Kamu bajingan. Clyde ingin membunuh Gordon, tetapi dia berhasil menahan diri. Dia bisa mengalahkan seseorang seperti Gordon dalam sekejap. Tapi dia didukung oleh aliansi seni bela diri Laut Selatan. Clyde juga tidak mampu melawan mereka. Apakah menurut Anda mengesankan hanya karena kami memanggil Anda, Pangeran? Apakah kamu ingin mendatangiku sekarang? Gordon dengan jijik mendorong Clyde ke samping. Kamu tidak berguna. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menjalankan mulut Anda. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak peduli seberapa sulit keputusannya atau berapa banyak orang yang menentang kita. Aliansi Seni Bela Diri Timur Jauh dan Laut Selatan akan berdiri bersama negara H. Kami akan meminta anggota kami untuk menandatangani kontrak untuk menominasikan Aliansi Seni Bela Diri Negara H sebagai direktur hebat kelima. Sementara Clyde menggertakkan giginya, Gordon melangkah ke arah Colton Torres dan berkata, "Pemimpin Torres, kami harus mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan akan mengikuti langkahmu sekarang." Rowan Cadel maju selangkah dengan senyum di wajahnya. "Selamat, Pemimpin Torres. Timur Jauh sekarang akan berada di bawah komandomu. Terima kasih para wakil." Colton tidak tahu bagaimana keadaan menjadi seperti ini. Dia menunjukkan senyum cerah pada saat ini. "Saya merasa terhormat bahwa Aliansi Seni Bela Diri Negara H mampu menjadi salah satu dari 5 direktur hebat. Jangan khawatir, kami juga akan mempertimbangkan kepentingan Timur Jauh dan Laut Selatan di masa depan." Bam! Clyde membanting tangannya ke atas meja ketika dia melihat pemandangan itu, mematahkannya menjadi 2. Mejanya terbuat dari kayu pir berbunga kuning. Harganya $15 juta. Tunggu saja, Harvey. Clyde gemetar sebelum dia menulis cek sambil menggertakkan giginya sebelum meninggalkan tempat itu. Emilio Garcia dan Haru Miyamoto saling memandang sebelum mengikuti Clyde keluar ruangan. "Apa yang baru saja terjadi? Beritahu saya." Ketika ketiganya tiba di van mereka yang diparkir, Clyde menendang sebuah meja kecil ke samping. Emilio ragu sejenak sebelum dia menjawab. Kepala instruktur sendiri menyebut Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam kemarin. Dia mengatakan bahwa dia tahu ini akan terjadi. Dia tidak meminta apapun. Tetapi Kekaisaran mengadakan pertemuan darurat setelah mereka ketakutan oleh panggilan itu. Begitulah semuanya terjadi, Pangeran Osborne. Karena kepala instruktur tahu tentang ini, kita tidak punya kesempatan melawan Harvey. Kita harus menghentikan ini. Kepala instruktur. Clyde tersadar setelah mendengar nama itu.
Jingan itu. Tidak heran dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa hari ini. Dia didukung oleh sosok yang begitu menonjol. Namun, mengapa kepala instruktur tertarik pada ikan kecil itu? Saat semua ini reda, aku ingin melihat bagaimana Harvey akan mati. Clyde berpikir bahwa Harvey sebenarnya cukup mengesankan untuk mengetahui rahasia 4 aliansi seni bela diri yang hebat sambil memaksa kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam untuk menempatkan negara H pada posisinya. Lagi pula, kepala instruktur berada di balik semua ini. Pada akhirnya, Harvey masih saja kotor. Bab 3819. Pada 3 hari berikutnya, Harvey York harus berurusan dengan masalah aliansi seni bela diri negara H bersama dengan Colton Torres. Seiring dengan aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Laut Selatan mengirimkan rekomendasi mereka, aliansi seni bela diri negara H telah berhasil menjadi salah satu direktur hebat. Selain itu, tidak hanya serangan terhadap warga negara H dari luar negeri berhenti. Mereka semua mendapat kompensasi penuh atas kerusakan tersebut. Setelah menangani masalah tersebut, Harvey menyuruh Rahel Hardy dan yang lainnya untuk tetap tinggal di Floatwell dan bekerja sama dengan Mandy Zimmer untuk menjalankan Hearthstone Corporation. Adapun Marcial Hall, Eleanor Stanton dan Lynn Nicewell akan bertanggung jawab. Dengan keduanya bersama, mereka akan memiliki koneksi dan kekuatan untuk melakukan apa saja. Perkembangan Marcial Hall secara alami akan berada di jalur yang benar, bersama dengan keluarga Torres yang mendukung mereka. Setelah itu, Harvey menyuruh Rahel untuk membelikannya tiket pesawat sebelum berangkat. Cedera Dinkop masih belum diobati setelah pertarungannya melawan Julio Garcia. Dari sudut pandang tertentu, Harvey juga bertanggung jawab atas luka-lukanya. Itulah mengapa Harvey tidak hanya duduk santai setelah meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia berencana untuk pergi ke Blackburn City secepat mungkin. Setelah sampai di bandara, Harvey menerima telepon. Itu dari Mandy. Setelah ragu sejenak, Harvey mengangkat telepon itu. Saya mendengar bawahan Anda mengatakan Anda sedang menuju ke Blackburn City. Aku akan kembali setelah beberapa hari. Jawab Harvey pelan setelah ragu sejenak. Apa masalahnya? Seorang senior saya terluka. Sebagai juniornya, aku harus pergi melihatnya. Mandy terdiam beberapa saat. Apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan sebelumnya? Bahkan sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, dia terus berbicara. Saya tidak akan tinggal di Floatwell setelah menangani masalah di sini. Saya akan menuju ke Golden Sands setelah ini. Jika kamu masih belum berubah pikiran saat itu, temui aku di sana. Perjalanan aman. Mandy dengan ragu-ragu menutup telepon. Harvey menunjukkan senyum tipis ketika mendengar nada sibuk. Jarang bagi Mandy untuk menunjukkan sisi kepedulian dan kecemburuannya. Tepat ketika Harvey hendak mengembalikan ponselnya, panggilan lain masuk. Panggilan itu datang dari luar negeri. Deretan angka itu indah. Setelah mengangkat telepon, suara cemas Kathy Cobb terdengar. Ini buruk. Tuan York, kondisi kakek saya semakin parah. Tolong selamatkan dia. Pelan, pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Harvey dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia masih nyaris tidak sadar sebelumnya. Dia bisa berbicara sebentar dan makan bubur sendiri. Tapi dia baru saja batuk banyak darah. Ketika dokter yang kami pekerjakan hendak menusukkan jarum ke tubuhnya, kulitnya sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa melakukan itu. Pada titik ini, kakekku mungkin tidak akan berhasil. Kulit sekeras logam, dan batuk darah berwarna gelap. Dia mengamuk, kata Harvey dengan cepat setelah mengubah ekspresi. Ambil seember air es dan rendam kakekmu di sana. Tambahkan lebih banyak es setiap setengah jam. Pesawatku hampir tiba. Saya akan segera berada di Blackburn City. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Harvey menutup telepon sebelum menghela nafas panjang.
Dia senang dia berhasil menangani 4 aliansi seni bela diri yang hebat dengan relatif cepat. Jika tidak, dia tidak akan sempat mengunjungi Dean. Bab 3820. Setelah panggilan telepon dengan Katie Cobb, Harvey York menghubungi Queenie York dan Joanna Mendoza. Dia akan pergi ke Blackburn City agar dia bisa membantu Dean Cobb. Katie pasti akan mengatur segalanya untuknya dengan baik. Tapi tetap lebih baik bersiap untuk hal yang terburuk. Untuk berjaga-jaga. Lagi pula, Blackburn City berada di luar perbatasan. Harvey menelepon Queenie dan Joanna karena Hong Kong dan Las Vegas adalah kantong negara H di wilayah Laut Selatan. Akan lebih mudah mengirim lebih banyak orang ke Blackburn City dibandingkan dengan Mordu dan Bakut. Kemudian, Harvey berjalan melewati lorong VIP sebelum menaiki pesawat. Dia mengistirahatkan matanya selama sekitar 10 jam sebelum pesawat mendarat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah bisa merasakan kehangatan dan ketenangan angin Laut Selatan. Saat itu sudah sekitar jam 9 pagi. Pesawat itu akan mendarat di Blackburn City. Para penumpang mulai mengumpulkan barang-barang mereka. Harvey tidak membawa banyak barang bersamanya. Kemudian, dia ingin menyegarkan diri di kamar kecil. Lagi pula, dia setidaknya harus tampil rapi untuk bertemu dengan Katie setelah sekian lama. Ketika Harvey kembali ke kabin VIP, seorang pria dengan bau mus berjalan melewatinya sebelum menggerakkan tangannya di sekitar barang bawaan Harvey tanpa menoleh ke belakang. Tunggu. Harvey segera menarik orang itu kembali. Kembalikan. Pria itu sigap. Tetapi Harvey masih tahu bahwa dia telah mengambil dompet dari kopernya. Pembayaran seluler populer akhir-akhir ini. Tetapi orang-orang dari Laut Selatan masih terbiasa melakukan pembayaran tunai. Itu sebabnya Harvey membawa beberapa bersamanya. Dia tidak menyangka seseorang sudah melakukan hal seperti itu bahkan sebelum pesawat mendarat. "Apa yang sedang kamu lakukan?" seru pria itu. Dia ingin membebaskan diri. Tetapi dia tidak pernah berhasil melakukannya. "Kembalikan," tuntut Harvey. "Kamu bukan dari Laut Selatan." Setelah mendengar aksen Harvey dan mengukurnya, pria itu mendengus dingin. "Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Nak, ini bukan negara H. Ini Laut Selatan. Beraninya kamu memprovokasi kami di wilayah kami sendiri. Apakah Anda mengerti apa yang Anda coba lakukan di sini? Tidak ada yang akan membelamu jika aku mengeluarkanmu sekarang. Saya sarankan Anda keluar dari sini sejauh mungkin." Banyak penumpang berkumpul mendengar suara konflik. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka menatap mata Harvey. Sejak penerbangan melakukan transfer dari Hong Kong, sebagian besar penumpang pesawat berasal dari Laut Selatan. Setelah melihat seorang pria dari negara H melakukan ini pada bangsanya sendiri, para penumpang dipenuhi dengan rasa jijik. "Aku memberitahumu ini sekali lagi. Kembalikan dompet saya," jawab Harvey dengan tenang. "Dasar, mengapa orang-orang perkasa dari Laut Selatan seperti kami bahkan mencuri dompetmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kita semua adalah orang yang jujur dan benar di sini. Jika kamu terus berbicara seperti itu, kamu harus membayar harga hukum. Bahkan jika aku mengambil dompet sialanmu, kamu tidak punya pilihan selain memperlakukannya sebagai hadiah penyambutan untukku. Apakah Anda mengerti saya?" Pria itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Seolah-olah dia adalah raja dunia. Harvey menghela nafas sebelum dia mengayunkan telapak tangannya ke wajah pria itu. Tamparan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.